sekarang saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan kerja saya, yaitu Bu Budi Winarsih. Selamat pagi Bu Win. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum nanti Bu Win saya observasi untuk kegiatan pembelajarannya, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Win. Yang pertama terkait sasarannya, kelas berapa kira-kira nanti yang mau dijadikan sasaran dalam pembelajaran yang Bu Win lakukan. Kebetulan saya memilih kelas 1, ya sasarannya kelas 1. Jadi untuk sasarannya kelas 1. Iya. Untuk tujuan pembelajaran yang nanti mau dicapai dalam pembelajaran yang nanti diperagakan oleh Bu Win, kira-kira tujuan yang mau dicapai apa saja? Melalui tayangan video nanti saya akan menampilkan video dari YouTube. Nah, dari situ peserta didik dapat menghitung benda-benda 1 sampai dengan 10. Kemudian saya membuat suatu permainan yaitu kotak ajaib. Di sini peserta didik dapat mengenal bilangan 1 sampai 10. Jadi dari tujuan pembelajaran yang Bu Win sampaikan tadi ada IT-nya, juga ada medianya. Ini kotak ajaib itu medianya ya? Iya, pakai aplikasi Wordwall. Oh, menggunakan aplikasi. Bagus sekali ya. Saya jadi penasaran nanti seperti apa. Untuk area pengembangan yang mau dicapai kira-kira apa saja Bu? Untuk pembelajaran nantinya saya akan area pengembangannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi berbasis T, di mana dalam hal ini memfokuskan pada diferensiasi proses. Jadi nanti area pengembangannya lebih ke diferensiasi proses ya. Untuk strategi yang dipersiapkan pembelajaran nanti, strateginya menggunakan strategi seperti apa? Di sini pembelajarannya karena berdiferensiasi berbasis T, tentunya sarana prasarananya itu pakai LCD, kemudian juga kontennya itu dari YouTube, kemudian dari aplikasi Wordwall-nya. Untuk LKPD-nya ini saya menggunakan aplikasi Canva. Di sini saya menggunakan model pembelajaran game based learning. Dalam pembelajaran ini berfokus pada diferensiasi proses, di mana peserta didik ini saya kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan kemampuan kognitifnya, yaitu peserta didik yang mempunyai kemampuan kurang, sedang, dan tinggi. Berdasarkan minatnya. Jadi nanti saya ulang lagi, untuk strategi yang dipersiapkan nanti menggunakan game based learning model pembelajarannya dengan menggunakan media Wordwall ya. Setelah itu ya otomatis nanti dalam pelaksanaannya menggunakan LCD ya. Saya kira cukup itu dulu yang bisa saya tanyakan. Semoga nanti dalam prakteknya berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Terima kasih Bu Win. Selamat menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Winarsih, guru SDN Negeri Denok, Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Yes. Oke, coba Mas Farul dipimpin berdoa.
berhitung. Ya, menghitung benda. Angka 1 dan sampai 10. Oke, kira-kira kalian bisa menghitung nggak? Ada? Ada 1. Yang perempuan di kelas kita ada berapa? Coba dihitung. Ya, ada 7. Ada 7. Kemudian ada jumlah kaki kita ada berapa? 1
Wiwin, sebelumnya saya mau tanya dulu, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan perasaan jenengan setelah panjenengan melakukan pembelajaran kemarin? Perasaannya? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang sekali karena pada waktu itu pembelajaran kemarin saya melakukan hal yang baru. Saya menggunakan media pembelajaran dengan memakai aplikasi Wordboard. Dan ini baru pertama kali saya pelajari dan saya terapkan di kelas. Baru pertama kali saya anak, tentunya senang sekali lihat. Berikutnya bisa diceritakan lagi mungkin tujuan pembelajaran yang mungkin yang kemarin ingin dicapai oleh Bu Wiwin. Tujuan pembelajarannya seperti apa? Untuk tujuan yang pertama, dengan tayangan video nanti anak-anak ini dapat menghitung benda-benda dari 1 sampai 10. Untuk tujuan yang kedua, dengan permainan yang memakai aplikasi Wordboard ini atau ajaib sebenarnya, ini anak-anak dapat mengenal bilangan 1 sampai 10. Ini karena pelajaran matematika. Iya, matematika. Kota ajaib sebenarnya. Iya. Bisa diceritakan nanti strategi pembelajaran dan area pengembangannya yang kemarin Bu Wiwin lakukan, mungkin bisa diceritakan lagi strategi dan area pengembangan. Iya, saya menggunakan strateginya pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK dengan menggunakan model pembelajaran Game-Based Learning. Ya, dalam pembelajaran ini saya memfokuskan pada diferensiasi proses, ya, di mana pelaksanaan diferensiasi proses ini saat anak-anak mengerjakan LKPD. Di sini anak-anak saya kelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan kognitifnya. Jadi ada anak-anak yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Area pengembangannya tadi disampaikan lebih ke kognitif. Iya, kemampuan kognitifnya. Tadi ada yang menarik di diferensiasi prosesnya, di mana Bu Wiwin tadi mengelompokkan anak-anak menjadi 3 kelompok ya Bu Wiwin. Iya. Dari area pengembangan dan strategi pembelajaran yang Bu Wiwin sampaikan tadi, kira-kira ada hambatan nggak dalam pembelajarannya itu? Apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya? Alhamdulillah, untuk strategi dan area pengembangan yang ingin saya capai itu sudah terlaksana semua, meskipun belum 100% ya. Untuk ketercapaian strategi dan area pengembangan ini terlihat pada saat saya menanyakan video. Di situ anak-anak videonya dari YouTube ya, video cara menghitung benda 1 sampai 10. Dan ini anak-anak lebih fokus melihat tayangan itu, dan anak-anak ini mengikuti apa yang ada di video itu. Misalnya di situ kan di tayangan ada benda berapa, 1 misalnya, itu anak-anak ikut menghitung. Kemudian untuk yang kota ajaibnya itu anak-anak sangat antusias sekali dan aktif. Untuk hambatannya di sini karena masih anak kelas 1 dan masih baru 3 bulan berjalan ya, dari masa transisi dari TK ke SD. Jadi anak-anak untuk bagi saya ya, penguasaan kelasnya itu kurang maksimal, terutama pada saat pengerjaan LKPD. Di sini anak-anak kelompoknya itu di samping dari kemampuan kognitifnya, tempat duduknya ini juga saya kelompokkan. Jadi yang rendah duduknya sama dengan yang rendah, terus yang sedang tinggi. Nah, ini membuat ternyata ya, pelaksanaannya ini membuat saya agak kewalahan, karena kan ya yang tinggi biasanya yang kemampuannya tinggi itu
ya gitu berebut minta diperhatikan sama saya, minta didampingin. Nah ini agak kewalahan itu hambatannya. Ya, kemarin saya juga sempat mengamati pada waktu anak-anak ditayangkan di YouTube itu terlihat anak-anak karena hal baru ya, jadi anak-anak sangat antusias sekali kemarin. Dari hambatan yang Bu Wiwin sampaikan tadi, kira-kira ada hambatan lain atau mengapa hambatan itu bisa terjadi di pelaksanaan pembelajaran itu? Ya, hal itu terjadi ya itu tadi karena ya kelompoknya itu anak-anak duduk saringan sama-sama belum tahu deh kalau tinggi mungkin itu mungkin deh. Terus karena dia anak-anak yang baru, padahal di situ sudah jelas waktu sebelum pengajaran KPD itu saya sudah menjelaskan soalnya beda nih. Itu sudah jelas yang rendah itu kan saya ada gambar, kemudian itu kan dipindah gitu gambar ikan misalnya ikan ada dua itu cuma mewarnai berapa jumlah ikan itu banyak yang salah gitu. Mungkin saya kurang memberikan pemahaman Kira-kira dari hambatan, dari permasalahan yang disampaikan tadi tentang kondisi anak-anak yang dibagi tadi itu, kira-kira solusi apa yang solusi apa yang bisa lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Untuk mengatasi itu kedepannya mungkin untuk duduknya kelompoknya itu nanti saya gerakkan, jadi nanti anak-anak yang tinggi itu campur, jadi campur. Jadi nanti rencana saya nanti anak yang saya mampu ini bisa membantu saya untuk mengarahkan kemana yang bisa tadi yang rendah. Bukannya saya merendahkan anak yang ini untuk membantu saya kan karena kemarin saya kewalahan. Mungkin dengan adanya temannya yang bisa ini menjadi tutor sekalian. Jadi nanti pemanfaatan teman-temannya yang istilahnya lebih unggul gitu. Untuk penempatan tempat duduknya heterogennya dicampur. Kalau diferensiasinya masih menggunakan diferensi proses. Ya, nanti mencoba karena masih baru ya, mencoba lagi mungkin yang kontennya atau yang ke produknya. Ini kan masih belum ke produknya. Ya. Kira-kira dari langkah yang luar biasa tadi disampaikan oleh Bu Wiwin tadi tentang ide barunya, tentang mengelompok anak-anak yang baru, terus apalagi tadi disampaikan ada terus bahaya, itu kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Ya, kalau bisa secepatnya ya waktu pembelajaran gitu ya. Di pembelajaran yang ya, yang selanjutnya karena memang kalau kita memakai IT itu mempermudah kita gitu, membantu kita untuk dengan misalnya dengan video itu anak-anak lebih fokus gitu karena hal yang baru gitu dengan video ada lebih kalau anak kelas 1 itu lebih bisa konsentrasinya bisa lebih fokus lagi daripada kita menjelaskan. Tapi setelah tayangan video itu tentu saya menguatkan juga setelah dia ada penonton juga. Ya, jadi bisa diceritakan mungkin apa ya, untuk langkah ke depannya itu seperti apa? Sebagai penguatan anak-anak itu nanti seperti ini langkah-langkahnya. Ya, ceritakan lagi. Untuk rencana saya untuk anak-anak yang teman-teman indah nanti mungkin saya
bisa menambah apa ya, wawasan saya. Dengan seperti ini, di wawancara ini saya bisa mencari solusi, di hambatan yang saya bisa mencari solusi bagaimana gitu. Terima kasih atas waktunya Bu. Untuk berikutnya saya serahkan ke Pak Uci memberikan kesempatan. Hebat Bu, sudah apa yang kita lakukan. Saya tertarik dengan kegiatan kelas dengan apa sebenarnya yang awal muncul di jenengan kok kelas kelompoknya dibuat pemudik. Sebenarnya apa yang dengan awal muncul itu? Dibuat yang rendah dengan rendah. Iya. Ini karena kalau nanti misalnya kalau sama deh Pak, kalau sama nanti yang jelas kan kesulitan nanti anaknya. Kalau seperti itu kita kan karena kan kurikulum pendidikan ya, ini kan apa? Yang paling utama itu siswa. Nah, bagaimana caranya agar siswa ini bisa mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Bagaimana caranya? Solusinya diberikan dan karena memang kalau dibuat sama nanti hasilnya iya ada yang saya ingin tahu dari sisi jenengan. Dari 3 kelompok itu seandainya satu itu anggapannya tidak berasal dari tujuan, kemudian 10 itu paling baik ya. Di kelompok yang paling rendah itu dinilai berapa anak-anak? semuanya nilainya baik untuk saya karena kita nggak boleh yang ambil terus Seandainya skalanya ada 1 sampai dengan 10 tetap ada di berapa? ada apa kriteria penilaiannya sendiri Ya. disendirikan dengan yang tinggi. Jadi membuat seperti rubrik ini sendiri nanti disendirikan Bapak. Ya menurut perasaan jenengan. Jadi kalau di kelompok yang paling rendah ini tadi yang jenengan kelompokkan ke kelompok 3 tadi, satu itu anak tidak mencapai tujuan. Yang Kemudian ini yang 10 itu kalau mencapai tujuan apa yang jenengan rencanakan selesai semua. Ini ya memberikan dinilai berapa? Dinilai berapa? nilainya baik Pak. Baik itu berapa? Baik itu sekitar ya 7-8. 7-8. Kalau yang kelas kedua yang mana? Menengah itu sekitar 8-9. 8-9. Iya. Kalau Yang tinggi biasanya kan betul semua Pak. yang tinggi sudah betul semua? Iya. Sudah tercapai ya? Tinggi. Ya. Tadi yang sudah menawarkan solusi ya karena alangkah baiknya kalau kelas itu dibuat hidrogen ya, karena nanti pengolahannya mungkin akan lebih mudah. Saya kira sudah bagus yang kita lakukan itu. Kemudian antusias anak itu jelas benar sendiri ya bahwa pada saat menggunakan aplikasi itu semua. Tiga kelompoknya semuanya. Bisa. Karena majunya ini karena dia tidak dulu saya pakai semacam ya ada aplikasinya. Lupa saya namanya itu pakai mesin capit. Jadi anaknya kalau robot nanti mesin capitnya itu bergerak ngambil nama ya siapa. Jadi anak nanti secara acak. Dia acak tidak berebut. Jadi modelnya nanti pada anak itu teracak ya tidak. Jadi kemudian anak tidak maksudnya tidak anak itu saja yang maju gitu. Biasanya kan gitu ya Pak. Jadi saya buat seperti itu jadi adil mereka. Itu saya juga Pak.